Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. Sebelumnya kami mohon maaf ya, yang seharusnya jadwalnya jam 10 pagi untuk kelas bimbingan bisnis dari Sekolah Bisnis Indonesia baru bisa dimulai sekarang jam 10.35 ya. Karena tadi ada sesi Zoom yang seharusnya selesai di jam 10 tapi baru saja selesai di 5 menit yang lalu. Sehingga mohon maaf kalau kelas bimbingan terlambat sekitar 30 menit. Terima kasih atas antusias Bapak Ibu dan sahabat semua yang sudah join pagi ini di kelas bimbingan. Luar biasa ya semangatnya. Silahkan seperti biasa boleh dong absen dulu di kolom chat nama dan asal kota. Dan insya Allah tema pagi hari ini sangat menarik sekali ya, dan tentunya diperlukan oleh siapapun. Tema selling skill, keterampilan menjual, itu tema yang sangat saya sukai ya, karena saya sendiri sudah beraktivitas di dunia penjualan. Kalau memang benar-benar jualan sih dari 2004, tapi kalau dari zaman kuliah ya cuman jualan-jualan gitu aja ya. Dan mulai belajar tentang penjualan, tentang ilmu penjualan dari 2000 saya aktif jualan tuh 2003 ya, dari 2004 tuh saya belajar jualan. Zaman dulu bukan seperti sekarang ya. Dulu kita jualan mana ada kita jualan di medsos. Jualannya ya kita offline, bertemu langsung dengan calon pelanggan, kemudian kita menggunakan beberapa metode media. Kalau ada event, ada bazar, ada display, ada stand-stand, wah itu dulu saya juga ngalamin ya. Terus kalau door to door dari rumah ke rumah itu saya jarang, tapi saya datang ke rumah-rumah ke orang yang memang sudah saya kenal ya, tentunya dengan janji temu terlebih dahulu. Ada Pak Andri Syamsi dari Kota Bogor. Terima kasih Pak Andri. Yang lain silahkan Bu Dewi, Bu Tris dari kota mana silahkan boleh biar saling kenal. Dan pagi ini Alhamdulillah Bandung cerah ceria, mudah-mudahan di kota Bapak Ibu juga demikian. Tentunya harapannya secerah masa depan kita. Dan dengan kita memiliki keterampilan menjual, insya Allah itu bisa menjadi bekal, menjadi modal buat kita untuk kita bisa uh, meningkatkan, kalau Bapak Ibu berbisnis ya tentunya meningkatkan omset, volume bisnis Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu punya profesi, karena profesi apapun sebenarnya membutuhkan keterampilan menjual. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat media sosial, banyak profesi-profesi yang dulunya mungkin kayaknya ya hanya menjalankan profesinya itu hanya duduk di kantor atau di tempat kerja profesinya, tapi sekarang sudah banyak yang menggunakan media sosial juga. Contoh misal dokter ya, dokter tuh sekarang di medsos, di TikTok dan sebagainya itu juga sudah banyak banget. Terus profesi lain juga sudah banyak ya yang main media, main medsos untuk berjualan entah produknya, entah jasanya, karena mau produk, mau jasa, kalau kemudian kita pintar menjual, maka tentunya omset atau profit yang kita dapatkan tentunya harapannya lebih banyak lagi. Nah, pagi ini tentunya kita akan belajar dari guru kita, mentor kita, alhamdulillah sudah hadir. Mari kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau luar biasa ya, pagi tadi itu baru nyampe Bandung sebelum jam 9 pagi. Dan langsung mengisi kelas tadi jam 9. Kita hanya break 5 menit, 10 menit, sempat kok saya makan Indomie rebus. Ya, nah, jadi salut sama Coach Hidayat walaupun suaranya sudah serak-serak parau ya, tapi ini Tapi buat terbantu sama Gentong Mas. nah, ya dengan Gentong Mas insya Allah ya, Gentong Mas Bebas membantu. ngomong Gentong Mas di sini bebas Bu.
Gentong Mas membantu Bapak Ibu menjaga stamina dan memulihkan Ya, mungkin suara karena yang ada anti-inflamasinya juga ya kandungannya, jadi eh, apa radangnya bisa terbantu juga nih. Jadi lumayan nih minum barusan eh, terbantu lah ya. disaset. Padahal saya Ya. minum metilprednisolon semalaman. Ya saya bilang, oh, nih saya cari-cari nih siapa kemarin ikut offline yang sakit. Ternyata Pak Arya sakit ini. Saya Pembawa virus ketularan Pak itu Arya coach. ini. Heeh. Jadi pagi-pagi udah Lagi ngomong. sakit datang ke Jakarta nularin ini. Ini siapa yang sakit ini ya? Soalnya langsung ini apa? Kalau cuma karena bicara, paling cuma saya dan minum metilprednisolon nggak akan kena yang lain. Begitu saya sakit tenggorokan, tiba-tiba istri sakit tenggorokan. Wah ini bakteri ini. Ini Ya, ada pembawa ini. ya. Ternyata salah satu tersangkanya Pak Arya, salah satu ya. Nah, Tapi memang lagi musim sih coach. ya Lagi ya musim ya. dan saling menulari. Tadi sih Itu katanya, kenapa sebetulnya saya itu lebih senang online gitu ya. Senang online itu bukan apa-apa. Eh apa ya, daya tahan tubuh saya dengan amandel saya udah dicabut. Jadi dipotong ya amandel. Amandel itu Kalau sistem online imun. HP saya aman, Coach. Ah, amandel itu sistem imun. Terus usus buntu juga itu sistem imun. Jadi rentan, ada aja yang sakit. Jebret saya lagi down gitu ya, drop, udah kena. Ya, belum yang lain tuh, efek offline itu dijamret. Ini Pak Arya nggak ada kerjaan, ampun. kalau Saking itu semangatnya. kalau itu mengingatkan untuk lebih banyak sedekah coach. Ah, Kan saya bilang HP-nya gitu, nambah wah itu satu. masih masih dikasih tahu tuh Masya apa yang nggak berkah tuh. Allah. Oh handphonenya Hmm. udah dijamret itu. Pas Saiful ketawa-ketawa. Itu itu untuk mendinginkan hati. Hmm. Tapi kalau nggak gitu, Kang Arya nggak ganti-ganti HP-nya, Kang. Justru itu baru nambah satu, Pak. Jadi nambah satu, harusnya Iya. sedekahnya nambah karena Kalau HP-nya ditanya nambah yang satu. hilang umurnya udah berapa itu, Kang, HP-nya? Udah berapa tahun? Baru itu, apa baru itu. Nah, kan sebelum sebelum di Microgold kan? Kalau itu pastinya. Kalau itu pastinya itu sebelum di Mikrogol. Mak, Ya, sayangnya kan HP itu sudah naik cruise ya, Coach ya. Ya, Udah ya jalan-jalan naik betul. cruise. Nah, Enggak, itu yang yang saya nggak foto di takutkan, terus dipakai. hilang tuh. yang Jadi saya harus takutkan naik terus tiba-tiba lagi. penjamretnya tahu teknik broadcast lagi kan, di broadcast semua. Tolong saya sedang ada apa-apa ini, tolong butuh 100.000. Wah, masuk semua rekening tuh. Kacau saya bilang. Makanya saya bilang bahaya, urus dulu, urus. Waduh, nanti ada yang kena apa ditipu lagi kan. Namanya juga udah penjamret. Oke. Ya, Oke. lanjut lanjut berarti. Ya, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Luar biasa semangat Bapak Ibu nih udah pada join lagi yang tadi juga join di kelas pagi. Dan tentunya temanya pagi ini adalah keterampilan menjual. Dan karena narasumber kita juga sudah hadir, jadi kita langsung belajar saja agar nanti lebih banyak lagi ilmu materi yang kita dapat. Saya langsung persilahkan saja kepada Coach Muhammad Hidayat. Monggo Coach. Ya, terima kasih Bu Ati. Untuk materi kali ini kayaknya bakal cepat saja poin-poinnya. Tadinya saya berharap bisa langsung latihan gitu ya, karena ya keilmuan itu kan bermanfaat ketika bisa dipraktekkan ya. Tetapi paling tidak beberapa fundamentalnya sahabat-sahabat semua mesti paham. Dan kalau saya tuh saya nggak tertarik sebetulnya jadi orang sales gitu ya. Karena kalau kita keasikan menjual, jadi orang yang kemudian hanya jadi budak uang ya. Bosman sebetulnya sudah sampaikan berulang-ulang, mau jadi slave of money atau master of money. Apa bedanya? Slave of money kalau kita jadi penjual, Bapak Ibu semua. Nggak ada sistem nih, ya, di mana kita dapat duit dari itu saja penjualan kita. Berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan tentu terbatas. Coba kalau tadi mengerti seperti sekarang mengertinya Pak Arif ya. Kan Pak Arif masuk lagi nih kan. Saya sebelum ini Pak Arif masuk lagi tuh. Coba bayangkan cuma jual satu loh, gila kan? Ya, apa nggak gila tuh? Jual satu tapi dahsyatnya bisa dapat
ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, even miliaran. Betul nggak Pak Arif? Kalau yang ngerti ini miliaran loh. Jualnya cuma satu, apa nggak dahsyat? Jual cuma satu, dapatnya miliaran, ngerti nggak tuh? Itulah yang namanya the power of system gitu ya. Sistem itu menjadi leverage. Dan kalau mengerti, ya kalau saya kan memang mendalami dunia network marketing gitu dari tahun 2012 gitu ya, dari tahun 2012. Sehingga ketika membuat yang ini, ya ini buat saya, ya ini terobosan baru. Gimana caranya orang tuh nggak alergi sama multi level marketing gitu ya. Karena sesungguhnya multi level marketing itu dahsyat. Oke, maka ini bisa jadi jembatan. Bahkan dari nol, nggak ada barrier to entry-nya. Cuma lucu juga tadi ada yang japri, nggak tahu ikut nggak sekarang nih ya. Coach, kalau gitu saya kan nanti akan kehilangan satu orang yang sudah saya ajak. Udah aja saya ini aja kalau begitu. Saya perlambat aja supaya nggak segera lepas dari saya. Ya salah saya bilang. Justru lepas satu, datang 10. Betul nggak? Lepas satu kan datang 10. Ketika dia jadi member, berarti kan 10-nya selesai tuh. Kan begitu. Justru harus terus diajak semua secepatnya pindah jadi member. Seluruh yang dia non member. Ini kalau dipahami nih, ini kalau dipahami Bapak Ibu semua ya. Saya jadi melanjutkan pembahasan tadi nih. Jadi salah pemahaman, ya itulah kemelekatan. Saya takut satu orang ini dia jadi member, saya kehilangan penghasilan. Enggak. Satu dilepas 10 dapat. 10 dilepas 100 dapat. 100 dilepas 1000 dapat. Kan begitu. Ya kan? 1000 dilepas 10.000 dapat. Ya. Jadi terus faktor kalinya 10. Ada faktor kali. Lepas kita 10 orang dapatnya 10 gitu ya. Faktor kalinya 10. Itu dahsyat gitu ya. Inilah sistem yang kita harus pahami bahwa tetap teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat harus punya kemampuan selling skill ya. Kalau saya bilang saya itu nggak senang jualan karena pada dasarnya saya nggak suka ditolak gitu ya. Saya itu pada dasarnya nggak suka ditolak, makanya memang saya itu malas jualan karena malas ditolak. Tapi ketika saya juga belajar ilmu marketing, bedanya adalah kalau pakai marketing, itu penolakan kita tuh nggak terasa gitu ya. Saya tadi berikan ilustrasi, saya talk show di radio. Dulu saya sering talk show di radio MKFM. Sekali talk show, waktu Agim masih bagus banget gitu ya. Itu sekali talk show kan bisa puluhan ribu yang denger. Jadi kalau saya jual sesuatu, 100 orang daftar, 100 orang beli. Padahal yang nolaknya kan banyak. Tapi kan nggak ada perasaan ditolak gitu ya. Tetapi juga begini, nggak boleh juga kita membiarkan diri ini yang kemudian menjadi punya mental yang rapuh. Masa ditolak saja? Ditolak kemudian kita baper misalnya ya. Karena kan secara mental kita harus bangun diri kita. Dan sebetulnya menjual itu adalah sarana menempa diri kita untuk punya mental yang tangguh. Dalam menjalani kehidupan Bapak Ibu semua. Kalau kita punya mental yang rapuh, bahaya gitu ya. Karena bukan berapa kali kita jatuh sesungguhnya, tetapi berapa kali kita bangun dari kejatuhan kita, itu yang penting. Kalau mentalitas kitanya rapuh, habis jatuh ya sudah selesai gitu ya. Tetapi ketika kejatuhan itu malah seperti bola pingpong membuat kita lompat lebih tinggi kan gitu ya. Ditekan ya, atau bola bola tenis lah ya. Bola tenis begitu dijatuhkan ke bawah lompatannya lebih tinggi. Nah, itulah mentalitas yang bisa terbangun dari seseorang yang belajar di dunia selling. Saya punya mentor di dunia sales tuh nggak, waduh saya bilang ngeri deh. Bapak Ibu kalau kenal sama beliau nggak mungkin nggak closing. Jualnya insurance gitu ya. Kebayang saya tuh dididik personalnya dahsyat. Dahsyatnya apa? Eh, Ketika dia jualan langsung tuh ya ini dia pakai keilmuan yang lain. Dia pengen coba, saya pengen tahu, lihat tangan kamu. Wah, ya dia baca tuh. Nah ini makanya hal-hal yang begini kan juga dahsyat gitu ya, dia bisa baca sesuatu kan gitu. Nah, keilmuan membaca garis tangan. Habis itu keilmuan sebetulnya ini kan ilmu ilmu yang memang sudah available juga. Terus ilmu yang kaitannya dengan titik-titik akupunktur. Dia cuma tekan aja, ini. Kelemahannya di sini nih. Iyalah dia tekan orang, misalnya seseorang yang sedang stresnya tinggi, asam lambungnya tinggi, pasti lambungnya bermasalah. Ditekan di titik akupunktur lambung, nih pasti punya masalah di lambung. Iya. Ditekan di titik, nih pasti sering sakit kepala ya.
Memang sakit kepala lah kalau nggak punya duit kan sakit kepala. Ya betul Pak ya. Ya kan? Dan beberapa titik lain yang kemudian dipahami dengan keilmuan, itu langsung yang namanya building trust. Saya belajar, wah gila, ini orang bikin orang siapapun langsung building trust-nya tinggi gitu ya. Percayaannya tinggi, karena itulah yang diawali dari menjual sesuatu tuh dari orang percaya dulu sama kita, bukan dulu produk dulu. Yang dijual tuh memang diri kita dulu. Begitu percaya sama kita jual apapun, insya Allah terjual. Ya, jadi saya bilang dahsyat. Dia setiap orang pasti ketemu dia ngobrol jadi tuh apa kalau di asuransi saya sampai lupa istilahnya ya. Pokoknya bayar premi lah pastilah. Dan hasilnya dia bisa scale up terus tuh ya untuk seseorang apa naik terus. Jadi saya belajar belajar sales salah satunya yang dahsyat itu guru mentor saya seorang ya beliau leader di dunia insurance ya. Tapi akhirnya saya bisa, tapi tetap saya nggak nyaman dengan itu. Makanya yang saya pelajari marketing. Saya lebih senang belajar marketing daripada selling gitu ya. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa jual. Bapak Ibu boleh kasih saya apapun, insya Allah saya bisa jual kan begitu. Tetapi saya nggak senang kalau jualan terus gitu ya. Makanya harus dibangun sebuah sistem yang memungkinkan. Kalau di bisnis apa Bos Menu Main Army itu mah sudah Bapak Ibu kalau memahami dengan betul, jualannya akan mudah. Harga cuma berapa, value-nya tinggi, ada nama besar Bosman gitu ya. Nothing tulus, tinggal mau mengkomunikasikan atau tidak. Kan begitu aja, sesederhana itu ya. Oke, saya akan sharing tentang hal-hal yang fundamental dari dunia penjualan supaya Bapak Ibu bisa jual satu. Loh, bayangin. Cuma targetnya bisa jual satu. Keterlaluan sebetulnya ya. Kalau satu itu nggak kejual sebetulnya keterlaluan gitu ya. Jual satu dengan harga 100.000 ke target market yang 80% lebih. Semua orang itu saat ini ya 80% lebih ya. Itu pasti terjebak hutang. Mau kita tes nih. Nih ada berapa orang nih? 38. Saya yakin dari 38, 30 punya hutang. 8-nya hutangnya gede banget. Jadi semua punya hutang. Dari 38 orang yang hadir, 30 punya hutang, 8 hutang gede, 8 lagi hutangnya gede banget. Jadi 100% punya hutang. Artinya apa? Kalau dari ilmu marketing, itu sudah segmennya. Kan begitu ya. Udah segmen. Jadi kalau kita punya hutang 75 juta, kecil lah Pak Anton. Ya 75 juta mah 30 hari beresin ini, dapat duit 100 juta tuh. Selesai hutangnya. Jadi kalau jual sesuatu, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang punya hutang kan tinggal terkomunikasi saja. Bayangkan bahwa tinggal tanya, ente hutangnya berapa? Gitu ya. Kalau mau jujur sama teman sendiri kan, boleh tahu nih hutangnya sekarang di atas berapa? Di bawah 100 juta atau di atas 100 juta? Di atas 100 juta, di bawah 1 miliar atau di atas 1 miliar? Ya, kita tahu dari situ. Begitu tahu, saya akan ajarkan satu formula. Ini formula berbahaya ya. Ini formula berbahaya. Ngeri, Bapak Ibu jualan apapun close. Mau apa mau banget. Jadi kayaknya pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, satu saja formulasi itu saya ajarkan kepada Bapak Ibu semua. Closing deh, gitu ya. Closing. Cuma persoalannya Bapak Ibu semua mau praktek apa enggak? Kalau praktek, udah amazing, pasti closing gitu ya. Tapi cepat dulu saya sampaikan beberapa materi dulu, di 30 menit terakhir baru ya formula ya. Ingatkan saya Bu Ati ya. Jadi yang paling utama sebetulnya di situ. Karena contoh misalnya, gali seseorang. Ya kalau perlu kan gali, punya hutang ini sampai berapa, kita bisa gini lah, kita bisa menginterogasi orang tanpa orang itu tidak merasa diinterogasi. Kuncinya di situ. Karena ada teknik namanya spin selling teknik, ya, spin selling teknik. Kalau Bapak Ibu melakukan spin, ini teknik tahun 80-an tuh dahsyat. Ya, tahun 80-an, tapi dibawa ke era sekarang pun ya sama, karena itu hasil riset dari 35 ribu orang salesperson, spin selling teknik. Saya nggak bahas tentang spin selling teknik lebih dalam ya. Tapi ketika Bapak Ibu mampu melakukan itu, clear, closing. Dikombinasikan dengan nanti formula agar kita bisa meng-closingkan orang, udah deh. Perpaduan dua itu Bapak Ibu sudah hampir dipastikan, bismillah insya Allah, satu buku pasti terjual. Gitu ya. Kalau nggak, wah keterlaluan aja. Baik, saya share dulu screen sebentar.
supaya Bapak Ibu memahami hal-hal yang sifatnya fundamental ya terkait dengan dunia sales. Oke. Sebentar, salah ini. Oke. Ini salah satu guru, ini mah world class gurus ya, guru kelas dunia nih, namanya Zig Ziglar ya. Beliau sampaikan kerja keras yang menghasilkan uang terbanyak di dunia yang menjual, dan kerja mudah yang menghasilkan uang paling sedikit di dunia adalah menjual. Artikan sendiri. Ya. Dan kalau kita mau berhasil dalam hidup ini, sama. Kalau kita mau berhasil dalam dunia penjualan, kita harus tetapkan target. Kita mau dapat uang berapa, gitu ya. Dalam dunia penjualan juga sama. Kita mau dapatkan hasil berapa, baru kita kemudian rencana kita untuk mendapatkan hasil seperti ya tersebut itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu pengen menjual satu e-book, menurut saya tindakan nyatanya minimal Bapak Ibu ya, dari sekian banyak data book base Bapak Ibu semua, 10 aja. Cari 10 orang yang pertama duitnya dulu yang nggak bermasalah gitu ya. Duitnya tidak bermasalah sehingga dia keluar uang 100.000 sih gampang. Atau paling gampang begini, menjual itu sebetulnya yang kita jual diri kita. Orang itu percaya atau tidak sama kita. Bapak Ibu tinggal cari dari semua nama yang ada di phone book. Ada nggak 10 orang yang percaya sama Bapak Ibu? Coba saya tanya dulu deh. Tolong dijawab ya Bapak Ibu di chat, silakan dijawab. Dari seluruh orang yang ada di phone book Bapak Ibu, ada nggak 10 orang yang percaya sama Bapak Ibu semua? Boleh ketik. Kalau ada, ketik ada. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah ditangisi, nggak usah diratapi. Ya udah, itu nasib saat ini gitu ya. Tapi kan nasib bisa kita ubah. Nah, kalau ada Bapak Ibu semua, dari 10 orang yang percaya sama Bapak Ibu semua, ya kan? Ada nggak yang punya hutang? Udah, itu kayaknya semua semua punya hutang deh. Ya, ada nggak yang punya hutang? Ada. Nah, ini alurnya ya, supaya Bapak Ibu kan pengen hasil yang jelas. Terjual satu buku, satu buku digital dengan bonus business conference ya. Maka apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Ya ini, kita langsung, saya mau ajak Bapak Ibu menjadi seorang sniper ya. Menjadi seorang sniper cukup telepon satu closing. Karena ini cuma jual satu Bapak Ibu. Maka jangan sampai diri kita, waduh, mengalami ketersiksaan ditolak 9 orang gitu ya, keterlaluan ya. Cukup pakai sniper, kita butuh data. Ya, jadi kalau mau melakukan sesuatu ya bayangin seorang sniper penembak jitu itu pasti dia. Nah, ini jadi ingatnya Pak Arya nih ya. Jadi kenapa Jambret itu bisa jitu merampas handphone Pak Arya, karena dia sudah awasi 3 hari Pak Arya nginep di hotel, kebiasaan Pak Arya makan pagi di mana, terus jalan-jalan sambil megang HP, udah tak dia nih tiap hari nih pegang HP sambil jalan. Belajar tuh ya kan, target market ditetapkan itu ya kan. Ini nih ya, sasaran empuk jam berapa udah tahu, jam berapa makan sarapan pagi, keluar dari hotel sendirian ya, megang-megang terus, udah nggak nengok kiri kanan, megang HP, udah jebret aja. Nah, itu jago itu namanya ya. Itu jagoan itu ya. Profesional. Profesional dalam hal kriminal gitu ya. Nah, kalau kita pengen profesional dalam dunia penjualan, Bapak Ibu harus tahu siapa saja 10 orang yang percaya sama Bapak Ibu. Yang punya hutang ya, sudah nawarin ke 5 orang masih nihil. Pak Anton berarti kepedean kalau bilang ada yang percaya, karena pada dasarnya mungkin nggak percaya. Mohon maaf ya. Berarti yang Pak Anton anggap 10 orang itu misalnya, atau yang 5 orang itu percaya ke Pak Anton. Nah, sadarilah bahwa nggak percaya sebetulnya dia sama Pak Anton, tapi tidak perlu kecil hati. Tenang aja, sabar ya. Ada yang kedua, sepercaya apapun dia, kalau dia nggak punya duit, dia nggak beli. Betul apa betul? Saya ulangi ya, ini prinsip-prinsip dasar aja lah, karena waktu kita kan terbatas ya. Prinsip dasarnya Bapak Ibu harus kuasai. Sepercaya apapun sama Pak Anton, ya, samalah ketika orang percaya, iya percaya sih, yang namanya BMW, Mercy, atau bahkan yang langsung ekstrim ya, apa misalnya Ferrari gitu ya, itu mahal, percaya sih gitu ya kan? Tapi Ferrarinya sebetulnya percaya juga, Ferrari misalnya harganya 3 miliar. Ini dikasih harga 10 juta, 100 juta.
ya kan? Ya, 100 juta. Maka ketika ditawarkan ke seseorang yang percaya, ya, dia jual nih, saya jual nih 100 juta. Terus nggak punya duit, kebeli nggak? Kebeli nggak dia? Dibeli nggak tuh mobilnya? Kalau saya sapa halo, ketik hai, halo. Kalau saya sapa halo, ketik hai, halo. Saya mau Bapak Ibu memahami step by step-nya dan hal-hal yang basic dan langsung praktek gitu ya. Jadi kalau menawarkan eh, Ferrari harga 3 miliar ya, dia baru beli, tapi udahlah kebanyakan saya mau jual murah aja atau dia memang butuh banget, butuh 100 jutanya gitu ya. Nawarin nih sama temennya yang percaya sama dia, percaya Ferrari mahal, percaya dijual 100 juta murah, percaya tapi nggak punya uang, kebeli nggak? Nggak kebeli. Maka yang berikutnya adalah selain orang itu percaya, orang itu punya duit. Nah, jadi carilah data 10 dari 10 orang itu siapa yang benar-benar punya duit. 100.000 mah cincai lah gitu ya. Buat sebuah persahabatan ya jangan sampai dirusak cuma gara-gara uang 100.000 gitu kan. Nah, udahlah dia pasti beli. Oke. Masalah hutang malah urusan kedua karena hampir semua orang punya hutang. Mau dia miskin, mau dia kaya, belum tentu yang kaya nggak punya hutang. Oke. Yang gabung ke grup banyak, tapi yang mendaftar belum ada. Semua pada diam. Karena terlambat Pak Hakim memfollow up-nya. Jadi begitu masuk, langsung disapa. Itu pasti sering banyak didiemin. Itu pasti didiemin. Saran saya begitu masuk, dia sudah minat. Langsung telepon boleh. Langsung japri. Ya, langsung dijapri. Diminta mengisi formulir. Begitu. Ya, Justru kalau kemudian didiamkan begitu aja nggak daftar. Jadi harus langsung di follow up, masuk, coba langsung sapa. Misalnya yang masuk adalah Pak Saiful. Assalamualaikum, selamat gabung Pak Saiful. Saya Japri ya. Udah tuh. Saya Japri ya. Udah begitu Japri, Pak Saiful tolong isi formulir ini. Nah begitu. Ya, tolong isi formulir ini, penjelasan lebih detail. Nanti malam ada jam 20.00. Ikut Zoom ya, ini penting loh. Ya, boleh saya tahu kenapa tertarik ikut grup? Nah, curhat deh dia. Kalau dia orang ekstrovert, dia curhat. Dia punya banyak hutang lah, inilah, itu segala macam. Supaya kita punya satu senjata ketika dia eh, menolak untuk ikut Zoom, katanya mau lunas hutang. Kan bisa begitu. Katanya mau lunas hutang, ikut Zoom yang cuma sebentar aja nggak mau. Ya sudah, kalau nggak mau, saya kasih ke yang lain ya peluangnya. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau Bapak Ibu cari 10 orang yang percaya sama Bapak Ibu, cari lagi. Dari 10 definisikan. Kira-kira yang 100.000 nggak bermasalah siapa? Udah ya. Kalau hutang kemungkinan dia punya hutang kok. Hampir semua orang punya hutang. Udah telepon. Ya, nanti baru pakai formula yang saya pakai, yang nanti diajarkan ya. Nah, ini yang penting nih. Ini untuk Pak Hakim nih. Ya, kalau kita mau berhasil, kita perlu goals yang jelas, kita perlu target, kita perlu rencana tindakannya, action plan-nya apa. Yang tidak kalah penting sikap mental positif. Pak Hakim sudah bikin grup, tiba-tiba banyak, tapi pada diem semua. Kenapa semua pada diem? Ya karena dibikin searah grupnya. Itu satu kan. Jangan harap grupnya rame. Kenapa? Karena semua dibikin satu arah. Oke. Daripada Pak Hakim buka, apa yang terjadi? Virus masuk. Oke. Jadi begitu masuk, sapa langsung. Assalamualaikum, selamat bergabung. Ya, selamat bergabung Pak Arya. Saya langsung japri ya. Itu kalau fast respon kayak gitu, langsung kok. Kalau Pak Hakim biarkan sehari ya diharapkan orang itu mendaftar sendiri. Jangan harap. Jangan terlalu berharap orang punya kesadaran itu, gitu ya. Kejar Bapak, ya Pak Hakim atau siapapun kejar. Begitu orang masuk langsung kejar. Oke, kalau perlu, nah ini sebetulnya lakukan spin selling. Boleh ya dicatat ya. Spin selling. Spin selling ya, spin selling teknik. Begitu dia masuk grup, kejar, jangan jangan isi formulir dulu. Ya, nanti dia banyak bertanya-tanya, oh kenapa begini, kenapa begitu, lebih baik di spin langsung. Nah, ini tekniknya. Kalau kena spin pasti langsung isi formulir. Spinnya apa? Satu, tanya situasinya, ya. Situasinya apa? Pertama kan gini. Apa yang membuat dia tertarik untuk masuk grup? Tanya.
Apa yang membuat dia tertarik? Klik link itu. Oh ya, saya punya banyak hutang sih, ya kan? Nah, punya banyak hutang. Boleh nggak? Kalau boleh, karena nanti ada beberapa solusi. Nah, ini boleh ya di diingat-ingat ya, diingat-ingat. Jadi boleh Bapak Ibu nanyain lagi situasi lebih dalam. Bolehkah saya tahu kira-kira hutangnya di bawah 1 miliar atau di atas 1 miliar? Wah, langsung diajak keren aja kan, kadang-kadang orang hutangnya banyak keren gitu ya, padahal hutangnya di atas 1 miliar atau di bawah 1 miliar. Karena pada saat dia bilang di bawah 1 miliar, wah bismillah, insya Allah itu mah selesai Pak, nggak perlu khawatir. Jangankan yang hutangnya di bawah 1 miliar, yang miliaran aja Pak. Ya nanti Pak sama mentor kita dikasih ilmu tuh, biar selesai hutang-hutangnya. Gitu Pak. Menenangkan buat dia, building trust, dan supaya dia mau take action gitu ya. Spin, pertanyaannya adalah spin selling ya. Spin itu S-nya situation. Kita harus tahu situasi dia, terutama kenapa, apa yang membuat dia tertarik. Dia tertarik 100 jutanya, dia tertarik lunas hutangnya, atau tertarik apa? Atau tertarik misalnya bos Mardigunya. Itu situasinya. B yang kedua, problem. Kita harus tahu problem orang tersebut karena kita mau kasih solusi. Ya kan? Jadi ketika kita bertanya apa yang membuat dia tertarik, pasti ada hubungannya dengan problem dia. Nggak jauh-jauh dari hutang. Ya kan? Nah, kalau kemudian Bapak Ibu bisa bertanya lagi, implikasinya. Ini hutangnya udah berapa lama Pak? Gitu ya. Ada nggak kondisi buruk yang mungkin ditimbulkan karena hutang yang ada? Karena hutang yang ada. Karena bisa jadi hutang itu bisa membuat rumah tangga bubar. Hutang itu bisa membuat persahabatan berantakan. Hutang itu bisa membuat tanpa kita sadari ya, antara hutang dengan tindak pidana bisa jadi campur aduk ya, bisa berdampak hukum, tuntutan hukum. Nah, kalau kita udah tahu implikasinya, dia berada di situasi yang gitu ya. Spin situation, P-nya problem, ya. Itu implikasinya dengan hutang itu apa? Itu tergali. Maka Bapak Ibu baru sodorkan solusinya. Wah, tepat nih. Bapak kalau memang situasinya seperti itu, apalagi kondisinya seperti yang baru dijelaskan. Dah, sekarang juga daftar Pak. Bismillah, insya Allah selesai persoalan Bapak nanti satu persatu. Diisi Pak ya. Kira-kira kalau sudah seperti itu, diisi nggak Pak Saiful? Diisi ya formulirnya. Pak Saiful lagi asik kayaknya nih. Oke, ya kalau sudah Bapak Ibu mampu melakukan spin, udah tuh closing. Dijamin closing dia ngisi formulir. Satu orang dapat. Ya kan? Ada 2 orang kedua masuk lagi, di spin lagi. Udah spin baru sodorin formulir. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya keterbatasan database terbatas, orang yang percaya terbatas, maka udah efektifkan. Masuk 10, 10, 10-nya daftar. Percaya sama saya. Tapi spin, di spin gitu ya. Tanya situasi yang membuat orang tersebut akhirnya kenapa mau masuk ke grup gitu ya. Tanya persoalan apa yang dihadapi, tanya implikasinya apa, baru kita jelaskan. N itu need pay need pay off gitu ya. Jadi kita akan sodorkan solusinya. Kita juga bisa tanya, kira-kira ke depan ada nggak solusi nih yang dalam waktu dekat bisa melunasi hutang-hutang dia. Kalau nggak ada, ini solusinya. Daftar dulu. Udah daftar dulu dan nanti malam ikut. Oke, pada saat kita memahami situasi seseorang, Bapak Ibu dahsyat bisa ke dalam ketika orang itu ya katanya punya hutang banyak, nggak bisa ikut Zoom cuma karena pengen badminton. Kita bisa bilang, Pak, badminton kan masih bisa ditunda, betul nggak? Itu sesuatu yang penting, tapi kan tidak mendesak. Membayar hutang, penting nggak? Penting. Mendesak nggak? Mendesak. Kalau tiba-tiba Allah panggil kita kapanpun, waduh, hutang masih banyak. Ya, jadi memang jualan itu salah satunya nakut-nakutin. Pandai-pandailah nakut-nakutin ya. Lo benar kuncinya itu. Iya coba. Kan kalau apa nggak nakut-nakutin Pak. Gila Pak. Kalau sampai Pak utangnya nambah Bapak. Debt kolektor. Nah itu apa nggak keluarga nggak nyaman. Itu kan implikasi.
Jadi kalau kita tahu situasinya, kita nakut-nakutinnya gampang. Ya kan? Dia udah sampai debt collector datang, debt collector neror gitu ya. Pak, apa nggak malu sama tetangga? Bapak masih mau santai-santai badminton. Iya kan? Bapak santai-santai badminton. Sementara istri Bapak diteror di rumah. Apa nggak kasihan Pak sama istri? Waduh. Makanya kita butuh data tuh untuk itu. Nakut-nakutinnya ampuh gitu kan. Solusinya jelas Pak. Bapak kalau di tempat lain Pak, solusinya Bapak pasti pakai modal. Bapak punya modal? Enggak. Nah, udah nggak punya modal. Terus Bapak berharap dari mana lagi? Oke, kasihan Pak. Kasihan istri, kasihan keluarga, kasihan anak-anak Pak. Malu Pak. Yakin mungkin mereka nggak bicara karena introvert. Tapi pasti malu Pak punya orang tua yang hutangnya banyak gitu ya. Betul nggak Pak? Oh betul. Wah, itu kalau jagoan spin Pak, nangis Pak. Orang bisa nangis tuh. Nggak mungkin nggak closing. Begitu udah meneteskan air mata, isi formulirnya, isi Pak. Clear ya? Nah, jadi Pak Anton, ya, Pak Anton, terus Pak Hakim, sikap mental positif ini penting. Jadi sudah dilakukan, tapi kurang dalam, ya kan? Nah, sekarang harus lebih tajam. Orang masuk langsung disapa, langsung gaspol japri. Japri spin. Begitu di spin, tahu situasinya segala macam, jadi langsung dikasih tahu. Nanti malam hadir kan Pak ya? Karena semakin cepat Bapak mengetahui, semakin cepat lunas hutangnya. Tanya lagi, Bapak mau kan lunas hutangnya? Mau dong. Kira-kira orang kalau ditanya, mau kan cepat lunas hutangnya? Kira-kira jawabannya iya atau tidak? Ya pasti iyalah. Pasti mau, betul kan? Semakin banyak iya, 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 mau, 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 mau. Udah. Ya, itu kemungkinan closingnya gede. Gitu. Jadi mau kan Pak, Bapak hutangnya lunas lebih cepat? Mau kan Bapak bahagiakan istri? Mau kan Bapak menghindari malu lebih berlanjut gitu ya? Eh, ya ini Pak solusinya. Jangan ditunda Pak. Karena saya nggak mau kalau Bapak nggak daftar sekarang, Bapak nggak serius. Ya Bapak nggak serius ya udah nggak apa-apa. Saya cari yang lain. Janganlah kita ngemis-ngemis. Kita ini mau bantu orang ya. Kalau kita mau bantu orang tuh nggak usah ngemis-ngemis. Ayolah daftarlah biar saya cepat jadi member. Ayo Pak diisi formulirnya buat biar saya cepat lulus jadi member. Itu kan kepentingan kita. Salah lah. Bicaralah kepentingan prospek, bukan kepentingan kita. Bukan kita yang cepat jadi member. Ya, kita bicara tuh mau nggak hutangnya cepat lunas. Ya, bukan urusan kita jadi cepat member. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini baru hal basic nih. Hal basic pertama. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau ada pertanyaan boleh. Ya, tadi ada yang bertanya spin N-nya Ini pakai apa? ilmu barusan aja harusnya closing. Daftar, closing daftar ya. Ayo, Pak Arya, ini apa? Bu Ati, ini apa? Need pay off. Ayo, ada yang tahu nggak? Itu e-booknya dikasih tuh. Situation, Ayo. problem, implication, and need. Need apa itu? Need pay off. Betul itu. Jadi kita sodorkan solusi Bapak Ibu semua ya. Kita sodorkan solusi. Kan solusi dengan pertanyaan juga. Spin selling kan sebetulnya adalah kita munculkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali. Termasuk contoh misalnya ya, yang N itu kan need pay off itu ya kebutuhan yang bersangkutan gitu ya. Kita bisa tanya, kira-kira kalau kita udah tahu hutangnya, kalau kita udah tahu hutang dia, oh hutang saya tuh tadi kayak Pak Anton bilang 25 juta. Aduh, Pak, kalau Bapak 30 hari ke depan dapat hutang, kira-kira Bapak happy nggak? Need pay off tuh. Itu pertanyaan need pay off. Ya, kira-kira Pak Bapak lebih tenang nggak Pak kalau bisa segera menyelesaikan hutang itu? Iya pasti jawabannya. Pokoknya kita butuh jawaban iya, 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 mau, mau, mau. Katanya mau, isi formulirnya. Gitu ya.
Makanya orang banyak kemudian nggak bisa jualan karena kebanyakan presentasi. Salah. Presentasi tidak sesuai dengan kebutuhan, percuma. Ya kan? Buat dia hutang nggak apa-apa, wong saya mau pengen nambah hutang lagi. Buat dia value dia hutang nggak masalah. Dia masih punya satu prinsip, ya, pola pikir di mana bisnis saya besar dari hutang, maka bahkan saya mau ngutang lagi nih. Terus disuruh ngelunasin hutang, nggak akan mau, nggak kejual tuh. Betul nggak? Salah nawarin buku bebas hutang gitu kan. Enggak, wong saya mau ngutang lagi lebih besar lagi. Nah, lo selesai deh. Ya, dia punya guru yang ya tadi, ya gurunya bilang, kenapa bisnisnya kecil? Karena hutangnya masih terlalu kecil. Coba hutangnya gedein. Nah, bisnisnya akan besar. Maka ketika disuruh lunas hutang, nggak perlu. Terus dia nggak punya belief system bahwa hutang itu dunia akhirat. Nggak ada urusannya. Hutang ya udah saya mati selesai. Ayo, nggak ada sense of urgency dia menyelesaikan hutang. Betul nggak? Betul apa betul? Oh, implikasinya kalau nanti gara-gara hutang ini cerai, ya nggak apa-apa cerai. Saya kawin lagi. Nah, repot deh. Ya. Jadi ketika kita bisa spin, kita tahu betul situasinya, ya, implikasi yang dia takutin. Makanya memang kemampuan nakut-nakutin itu penting. Begitu dapat itu udah jebret, ya, apalagi apa sih susahnya isi formulir, ya. Oke. Need pay off ya tadi ya, need pay off ya udah dijawab sama Bu Ati. Kita lanjut lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Morning. Sebentar nih. Nah, Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu ketik marketing di Google itu jauh lebih banyak lagi dari angka ini ya. Sales, apa itu marketing, apa itu sales, apalagi dengan sekarang teknologi apa ada ChatGPT, ada Bard, ada AI, kita bisa bertanya lah keilmuan apa keilmuan tentang marketing, keilmuan selling. Tapi yang memberikan bimbingan sampai sedalam tadi, rasanya AI belum bisa. Betul apa betul? Ya kan? AI belum bisa tuh sampai sedalam tadi karena udah bicaranya main emosi. Betul kan ini bicara main hati gitu ya. Bapak Ibu 80% penjualan itu karena emosional, bukan karena logis ya. Orang ditanya butuh butuh PDF nggak? Butuh PDF. Jualan PDF. Ya kan? Keluar 100.000 buat PDF. Dia nganggap dia nggak penting nih urgensinya. Nggak dia beli. Ngapain? Dapat PDF katanya. Terus dia nggak hobi baca. Ayo, gimana ceritanya? Jual buku ke yang nggak hobi baca. Coba saya tanya Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu jual buku ke yang nggak hobi baca? Kalau saya sapa halo, jawab hai. Halo. Bapak Ibu kan mau jualan buku nih. Ya kan kalau tadi closing udah nih, closing jadi daftar ya kan. Sekarang mau jualan buku nih. Kira-kira lebih gampang jualan buku ke yang suka baca atau ke yang nggak suka baca? Boleh chat. Yang suka baca. Pertanyaan saya, Bapak Ibu tahu nggak situasi orang itu suka baca apa enggak? Main tawar-tawarin aja gitu kan. Ya, jadi kan mesti tahu suka baca nggak suka tawarin tuh ya. Terus ditawarinnya buku biasa aja, buku cetak dia malas baca. Ini bukunya e-book lagi. Waduh, nggak deh. Dia bilang e-book mah banyak katanya. Tinggal cari aja cari buku apa di Google banyak tuh buku. Nah lo, dia handling objectionnya begitu. Gimana caranya jualan? Ayo. Dia bilang kan gini, ini tentang apa? Tentang utang. Oh banyak yang bahas tentang utang udah banyak banget. Ayo. Nggak suka baca lagi ya atau nggak suka keluar duit, ngapain beli yang begitu mesti keluar duit. Nah lo makin kan ruwet kan kalau nggak tahu ilmunya, seolah-olah makin ruwet padahal enggak. Oke, saya beli puluhan buku belum dibaca. Ini bukan sampulnya. Ini nih Pak Anton nih, aduh, udah Pak, daripada ini kirim aja ke Bu Ati, ke Pak Arif, ke Pak Saiful, jadi amal soleh Pak, daripada nggak dibuka-buka tuh sampul buku. Dibeli tapi nggak dibuka, sampulnya aja masih nempel. Aduh, sampul plastik jualan itu masih nempel. Oke. Saya banyak buku, Coach, buku jualan.
Kita lanjut ya. Jadi beda marketing dan sales itu, kalau kita bicara marketing, itu bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita ke calon pembeli kita. Ya, ketika informasi itu sampai, sebetulnya program marketing bisa dikatakan sukses. Saya berikan contoh. Dulu, sebetulnya sekarang juga masih ada ya, ada sosis so nice namanya. Saya tuh ini banget ngomongin kasus ini karena waktu itu tuh happening banget ketika saya masih talk show di radio MKFM. Itu gila, itu yang namanya iklan sosis so nice. Udah deh, setiap jeda dikit sosis so nice, jeda dikit sosis so nice. Gila saya bilang. Tapi pertanyaan saya, apakah orang yang mendengar iklan tersebut membeli? Boleh dijawab. Boleh dijawab. Apakah orang yang mendengar berulang-ulang, apakah dia beli? Belum tentu. Yes. Ya. Secara apa, kalau kita menilai kesuksesan tim marketing, apakah tim marketingnya sukses ketika ditanya dari 100 orang, 90 orang tahu tentang sosis so nice. Kira-kira sukses nggak tuh marketing? Dari 100 orang, 90 tahu. Sukses. Tapi ternyata dari yang tahu, ya, yang beli cuma satu. Yang beli cuma satu. Nah, disitulah wilayah sales. Bagaimana prospek terkonversi menjadi pembeli. Oke. Jadi, Bapak Ibu bikin grup itu adalah aktivitas marketing. Halo, sadar, 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 sadar. Ya, bikin grup WhatsApp, broadcast, itu aktivitas marketing. Maka kalau berharap orang daftar, Bapak Ibu harus lakukan aktivitas selling. Mudah-mudahan mulai lebih dipahami nih, ya. Jadi supaya orang tersebut daftar, itu ya Bapak Ibu harus melakukan aktivitas selling dari prospek jadi pembeli. Pembeli ini pendaftar. Ya, dalam hal ini pendaftar. Gimana caranya? Ya tadi, begitu orang itu masuk, sapa supaya dia senang, oh happy, saya masuk langsung disapa kan. Coba saya tanya deh, kita common sense saja lah. Bapak Ibu masuk grup tiba-tiba orang Sunda bilang culang cilung. Lirik, lirik kiri, lirik kanan, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada yang menyapa. Ya, kemudian kan dibikin satu arah lagi ya. Kita mau komentar, mau nanya nggak bisa gitu kan. Kesel nggak kira-kira? Kesel lah. Ya, langsung aja left group. Masuk langsung left group. Ya. Maka ketika seseorang datang, sama ketika orang datang ke restoran, dicuekin. Nggak ditanya. Ya kan, nggak ditanya, nggak dikasih daftar menu, ya nggak dijelaskan tentang menu terbaik di situ, ya orang nggak beli lah, ya. Jadi supaya orang itu beli dalam jumlah banyak, ya harus disapa dengan baik, ada moment of truth di mana dia wow, gila ya saya datang ke restoran ini, customer service-nya ramah sekali. Pagi Bapak Ibu, pagi Ibu, pagi Pak, apa kabar? Selamat datang di restoran ramah, nama restorannya ramah gitu ya. Silakan Pak, mari saya pilihkan tempat duduk terbaik. Waduh, asik nggak? Saya pilihkan tempat duduk terbaik buat Bapak yang baru datang. Pak, saya lihat kayaknya baru pertama Pak datang di sini ya. Silakan Pak, nih saya kasih tempat duduk terbaik Pak, paling nyaman tempat duduknya. Ya, dibukakan, digeserin kursinya. Ya, suruh duduk. Pak, silakan duduk. Bu, silakan duduk. Ini daftar menunya. Silakan Bapak Ibu lihat daftar menu, tapi saya juga bicara Pak ya, di restoran kami ada menu yang sangat spesial ya, yang sangat kami rekomendasikan. Biasanya kalau ya para pembeli kalau sudah beli ini Pak, beli lagi, beli lagi. Jadi ini top recommended ya. Ini yang paling direkomendasikan dan banyak sekali orang yang sudah ketagihan. Waduh, apa nggak kejual tuh barang ya kan? Disebutin tuh. Jadi intinya harus ada upaya sellingnya. Bisa saja marketing sudah canggih, nih, jebret, ya mengkampanyekan tentang rumah makan itu. Orang datang, disambut dengan dingin, cool. Orang datang cuek, didiemin gitu ya. Males kan? Pelayannya baru 15 menit kemudian baru datang. Habis itu nanti masaknya lama lagi. Pindah semua, bubar.
Oke. Jadi marketing sukses belum tentu sales terjadi. Maka program broadcast itu baru aktivitas marketing. Supaya terjadi penutupan penjualan di mana Bapak Ibu ada 10 pendaftar, maka japri ajak ngobrol, di-spin. Nah, begitu Bapak Ibu spin, udah dahsyat. Karena sesungguhnya Bapak Ibu harus sadar, 10 orang ini akan jadi aset Bapak Ibu. Walaupun 10 pendaftar pertama, Bapak Ibu seolah-olah tidak dapat apa-apa. Dapat sih 20% ya, 20% kan dapat. Oke, tetapi mereka adalah people asset Bapak Ibu. Ketika dilayani sepenuh hati, ketika Bapak Ibu taruh hati Bapak Ibu semua ya, unconditional love, cinta yang tak bersyarat gitu ya. Jadi bukan karena dia kaya dilayani, enggak. Mau kaya, mau miskin, mau dia betul-betul beli atau juga nggak jadi beli, nggak ada persoalan. Layani dengan sepenuh hati. Begitu itu dilakukan, terasa Bapak Ibu dampaknya. Ya, orang itu akan berubah dari kenal akhirnya suka. Dari suka naik satu lagi level percaya. Selesai. Semakin banyak orang yang percaya sama Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu nggak akan mungkin kekurangan. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini juga sama guru sales dunia, namanya Joe Girard. Ya, beliau bahkan dianugerahi oleh Guinness Book of the Record ya, Guinness Book of Record sebagai the world's greatest salesman in the world. Jadi beliau adalah orang paling luar biasa dalam dunia penjualan ya. Salesman paling great gitu ya, paling hebat ya. Kenapa? Karena beliau bisa jual 5 sampai ya 6 mobil per hari selama 12 tahun berturut-turut. Bayangkan. 5 sampai 6 mobil selama setiap hari selama 12 tahun berturut-turut. Tercatat tuh semua, dicek betul semua, ditelusuri semua pembelinya betul ya. Dan saya pernah belajar ya, beliau bicaranya nggak bagus Bapak Ibu. Saya yakin Pak Saiful bicaranya lebih bagus. Ya, ada handicap ya. Tapi ketika orang punya handicap, punya keterbatasan tertentu, tapi dia mau belajar, dia mau achieve sesuatu, berhasil. Bahkan dia bisa jadi ya salesman nomor 1 di dunia nih, dalam dunia penjualan otomotif. Ini suara saya makin merdu aja nih. Waktunya Lanjut gentong mas ya. lagi, Coach. Apa? Waktunya gentong mas lagi. Oh iya, tapi sudah habis, Bu. Saya izin minum dulu sebentar ya. 3 menit. Udah. Nanti dikirim lagi, Coach. Ya, jadi silahkan boleh sambil dicatat ya. Rekaman ini gimana nanti deh Pak Hakim ya. Lanjut ya. Oke, kalau kita bicara penjualan nih, kenapa setiap orang harusnya apalagi menawarkan e-book ya. Ini sekarang kita bicara tentang menawarkan bukunya Bosman dalam bentuk e-book. Saya lebih senang sebetulnya jualan e-book. Lebih repot kalau buku cetak. Kenapa? Ini buku e-book aja ada yang belum terkirim. Tinggal nanya ya Bapak Ibu. Urusan pengiriman buku itu ada di Kavaja. Hanya memang Kavaja ini sedang ada acara di Jogja. Sedang jadi panitia juga di sana ya di Jogja. Jadi kalau slow respon segala macam, ya saya tetap harus minta maaf gitu ya. Karena memang pengirimannya dari Kang Fajar yang menjadi PIC-nya. Tetapi kalau Bapak Ibu nggak sabar, boleh minta tolong Pak Arya. Tuh ya. Jadi yang sudah beli bukunya belum dikirim, asal ada nomor bukti transfer, boleh ke Pak Arya karena Pak Arya nggak jadi panitia di Jogja. Oke, saya lanjut ya. Definisi penjualan adalah membantu orang membeli secara profesional. Maka bagaimana mungkin kita bisa profesional kalau
ya, kita tidak tadi tuh, ya, tidak memahami apa yang menjadi kebutuhan customer atau calon pembeli. Jadi kita harus memang terus ya, kalau tadi ada istilah spin selling teknik, harus dilatih kemampuan bertanya, menggali situation, menggali problemnya, menggali implication-nya, ya, implikasi yang terjadi dari problem yang ada. Kita harus bisa memberikan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya ya kita arahkan memang. Dia punya kebutuhan di situ. Lewat sebuah kalimat bertanya juga, itulah yang namanya need payoff gitu ya. Begitu Bapak Ibu terus melatih, 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 makin lama ya makin mahir. Kau tidak harus menjadi the greatest salesperson in the world. Wong cuma jual satu pieces kok. Ya kan? Jual satu pieces kan. Kalau jual satu pieces mah nggak harus jadi jagoan banget deh ya. Tapi kaidah-kaidahnya sejak awal harus dipelajari. Gimana sih jualan e-book ini secara profesional ya. Nanti karena websitenya lagi di develop ya. Tentu kalau sudah ada landing page-nya kan jadi lebih mudah. Itu bagian dari profesionalisme. Tapi sekali lagi, masa mau nunduk sempurna dulu? Nggak usah lah ya. Bapak Ibu pegang dulu product knowledge-nya ada di sudah pada punya belum? Pak Arya boleh dikirim di grup dong. Bukan dikirim bukunya ya. Dikirim rangkuman. Buku itu tentang apa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau profesional, Bapak Ibu harus paham product knowledge-nya. Apa yang dibahas di buku tersebut gitu ya. Bahkan sampai nanya halaman tuh ya. Kalau profesional sejati ya berapa halamannya harus tahu kan begitu. Apa saja yang dibahas. Jadi pertanyaan saya, pentingkah seorang penjual buku tahu isi buku? Coba dijawab. Pentingkah seorang penjual buku tahu isi buku? Penting apa penting banget? Silakan dijawab. Oke, Di penting channel banget. Telegram sudah ada coach itunya, Iya, PDF-nya. mungkin ada banyak yang belum masuk ke Telegram, jadi akhirnya nggak tahu. Nah, itu tuh ya. Di Telegram ada masuk ke situ, di situ ada rangkuman tentang isi buku. Oke, apa yang membedakan toko buku Gramedia dengan toko buku waktu itu Bosman pernah cerita ya, toko buku di bandara atau toko buku di tempat ada satu lagi toko buku ya kalau nggak salah. Di Gramedia itu yang jaganya nggak ngerti isi buku, ngerti isi buku gitu ya. Tapi di toko buku yang khusus nih Bosman beli gitu ya, itu dia tahu persis tentang isi buku. Sehingga jualannya dahsyat. Ya, begitu tanya tentang, oh, Pak, sudah pernah baca tentang buku ini, diarahkan. Sehingga penjualannya luar biasa di buku di di toko buku tersebut penjualannya sangat luar biasa. Oke. Nah, karena buku ini penting, pertanyaan saya, Bapak Ibu udah punya belum? Jadi supaya bisa jual satu, Bapak Ibu memang harus beli dulu. Beli dulu, baca dulu gitu ya. Ya, kan mau profesional jualan bukunya. Nah, belum Pak Anton gimana ceritanya mau bisa jualan buku? Om belum dibeli bukunya. Ya, yuk segera transfer sekarang juga. Mau jadi profesional kan? Ya, oh udah beli. Nah gitu, jawabannya kayak Pak Saiful Yusuf. Jadi kalau nggak punya bukunya, gimana mau jualnya? Wong nggak tahu isi bukunya, gitu kan? Maka beli bukunya, gitu. Jadi beli bukunya, yang merokok berhenti dulu merokok 1 bulan, gitu ya. Nanti begitu 100 juta bisa beli satu kontainer, beli satu kontainer rokok ya. Jadi sudah baru dibaca 7 halaman, nggak apa-apa. Baca itu cepat dulu. Jadi kalau ditanya udah baca, udah dibaca semua, udah sampai halaman terakhir. Tolong halaman terakhir jangan dibaca. Kenapa coach halaman terakhir jangan dibaca? Nanti gini, 1 bulan ke depan, Bapak Ibu, Bismillah, insya Allah saya doakan dapat 100 juta. Ya. Nah, 1 halaman terakhir, Bapak Ibu jangan dibaca. Kalau hutang Bapak Ibu di bawah 100 juta. Jadi 100 jutanya bisa buat bayar hutang. Ya kan? Begitu nanti Bapak Ibu testimoni. Bahkan sebelum bukunya selesai dibaca, hutang saya sudah lunas. Dahsyat nggak? Itu testimoni dahsyat nggak? Buku ini
Dan program ini memang luar biasa. Bahkan sebelum buku ini selesai saya baca, hutang saya sudah lunas. Ya, oke. Jadi yang belum punya buku, beli. Biar bisa jelasin lebih dahsyat. Beda Bapak Ibu. Walk the talk tuh beda. Walk the talk. Ya, walk the talk. Jadi yang kita ucapkan, kita bilang bukunya dahsyat. Ya saya bilang begini gimana? Saya udah punya bukunya. Saya tahu apa yang dibahas di dalamnya gitu ya. Memang dahsyat, saya bilang gila ya. Bisa Bosman bikin buku yang beginian ya. Eh, apa? Kalau Bapak Ibu belum punya, belum beli, maka minimal yang ada di Telegram Bapak Ibu kuasai ya. Bapak Ibu baca dulu. Oke, kita lanjut ya. Oke, penjualan itu sebetulnya lebih mudah jika kita tatap muka. Kalau bicara selling, selling Bapak Ibu semua. Kalau ketemu, kita bisa tahu nih, orang ini bohong atau tidak. Orang ini interest atau tidak. Orang ini bingung atau tidak, kita bisa tahu. Sebetulnya tatap muka kalau di era sekarang kan ini juga sebetulnya tatap muka ya. Kayak saya tahu nih Pak Saiful lagi apa gitu ya, sedang serius apa lagi makan gitu ya. Itu karena tatap muka gitu ya. Beliau memang lagi makan sambil serius katanya. Cuma kok nggak bagi-bagi gitu ya. Jadi penjualan itu akan jauh lebih mudah dengan tatap muka karena kita bisa tahu ekspresinya. Dia happy atau tidak. Dia tertarik atau tidak. Seseorang yang tertarik dengan apa yang kita bahas itu matanya akan berbinar-binar. Dia nggak mungkin ngantuk karena pupil matanya membesar, Bapak Ibu. Pupil ya, ingat ya. Kalau di mata ada pupil, kalau di hidung ada apa? Ada apa Pak Saiful? Pupil. Ada pupil. Jadi kalau pupil itu ketika orang antusias itu pupil matanya membesar. Jadi nggak mungkin ngantuk. Jadi kita bisa tahu nih orang semangat, nih orang antusias atau sedang ngantuk. Karena ketika pupil mata membesar tidak mungkin ngantuk gitu. Nah, menjual kita kan harus tahu pada saat kita melakukan spin selling kita lihat dia bahkan kita bisa bikin dia tadinya biasa-biasa kemudian teraduk-aduk emosinya dengan pertanyaan kita sampai kita bisa bikin dia menangis. Wah udah Bapak Ibu closing asli closing nggak mungkin nggak closing ya. Itu jualan yang canggih itu sampai gitu ya, mau jualan 100.000 aja bikin orang mewek gitu ya. Terbongkar semua rahasianya. Waduh, hutang udah mau hampir bunuh diri gitu ya. Coba kebayang nggak? Ya Allah, sampai segitunya. Ya hidup itu indah. Hidup itu hanya sekali dan hidup itu indah. Ya, jadi kalau sampai orang kena tekanan yang luar biasa, malu sama keluarga, punya banyak hutang, nggak punya solusi, maka Bapak Ibu sesungguhnya hadir untuk bantu mereka. Itu yang saya bilang jauh lebih dahsyat daripada hanya sekedar untung, cuan gitu ya. Gimana kita hadir untuk bisa memberikan solusi buat orang lain. Setuju atau setuju banget? Boleh, Cat. Ya. Jadi kalau jualan satu e-book tatap muka, ya lebih closing lagi. Pakai telepon aja closing kok. Apalagi tatap muka, ya. Ini siklus penjualan ya, di mana kalau Bapak Ibu tadi sudah baca ya bahwa tatap muka pasti lebih dahsyat. Sehingga sebetulnya kalau kita telepon ketemu orang mau jualan, ini kalau jualan yang mahal lah. Kalau jualannya e-book satu mah di rumah aja telepon closing gitu ya. Kecuali udah nggak ada yang percaya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu harus cari cara lain gitu ya. Tapi menurut saya kalau jualan satu cukup dengan telepon. Cukup dengan telepon closing ya. Tapi ini kita bahas karena penjualan lebih dahsyat ketika tatap muka. Maka kita bikin janji dulu dengan ya prospek, janji ketemu, bangun hubungan. Jangan langsung presentasi. Banyak orang terjebak pengennya langsung presentasi, bla bla bla, ngomong dari A sampai Z gitu ya. Nggak tahu nih kebutuhannya apa, main presentasi aja. Disitulah banyak penjual gagal. Gali kebutuhan orang tersebut. Orang nggak suka e-book, nggak suka baca, nggak suka baca, nggak pengen hutangnya lunas. Ayo, gimana cara jualannya? Boleh dong dijawab dulu. Di chat. Ayo, pengen tahu dulu saya nih. Ya, orang ini nggak pengen hutangnya lunas. Dia punya persepsi bahwa
Ya, bisnis-bisnis dia semua hutang semua. Dan memang semakin besar hutang, semakin besar bisnis. Itu sudah jadi belief system. Sementara Bapak Ibu mau jualan buku bebas hutang. Gimana caranya jualannya? Ayo, boleh share. Boleh chat semuanya, tanpa terkecuali. Pak Edi, tawarkan sisi peluang. Gali kesukaan mereka, Pak Arif Wijaya, Pak Saiful, tawarin bisnisnya. Ayo, apalagi? Apalagi? Takut-takutin, ya. Lepasin tikus. Lepasin macan. Lepasin macan. Gali problem. Ayo, lebih spesifik lagi. Orang ini kaya, kaya dari bisnis, hutang pasti, dan dia punya belief ya kenapa sih nggak usah dilunasin nanti aja nggak apa-apa pada waktunya lunas pada waktunya menurut dia jadi nggak tergesa-gesa juga nggak urgent juga lunasin hutang beda kalau kita nih kan udah takut mati nih kita ini takut mati begitu mati hutang masih ada keluarga nggak bisa bayarin waduh kalau orang nggak beliefnya gitu gimana ceritanya berempati dengan problem mereka ambil manfaat untuk banyak jaringan dan komunitas takut-takutin ayo apalagi orang dia agamanya nggak peduli sholat juga nggak pernah, jarang. Muslim, sholat Jumatan seminggu sekali juga enggak. Ayo, bisa nggak jualan kasusnya gitu? Tawarin buku bebas utang. Ayo, 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 ayo. Ayo, lebih 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 tajam, lebih tajam. Coba gimana caranya? Caranya menjual ke orang yang dia nggak peduli hutang dia lunas, ya malah dia mau gali terus lubang kok nggak apa-apa. Dia cari hutang, 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 hutang. Kalau perlu tipu terus semua bank gitu, buat dia nggak ada masalah. Terus apa? Bapak Ibu mau nyerah? Bapak Ibu bilang dia bukan target market. Really? Sampaikan peluang dari bisnis ini 100 juta. Ah kecil 100 juta. Apaan tuh? Wah 100 juta mah transaksi saya juga sebulan dapat cuan miliaran. Ditawarin 100 juta. Enggak lah. Wah Pak Wahyudi nyerah. Keluarga akan sengsara kalau mati ditinggalin hutang. Emang gue pikirin gak ada urusan. Ini ceritanya yang muslim nih. Muslim sholat juga enggak. Jumatan juga seminggu sekali enggak. Setahun sekali Idul Fitri juga enggak. Ayo. Hindari jualan dulu. Nggak jualan dong, gimana sih? Yang penting mereka kenal kita. Lo mau jualan kok yang penting kenal. Harus jualan. Harus saat itu juga jualan. Sekarang juga jualan. Beli e-book dan formula. 100 juta. Nggak peduli dia. Nggak suka baca. Nggak suka baca. 100 juta kecil buat dia. Coba gimana nyepinnya Bu Ati? Gimana nyepinnya Bu Ati? Ancam kalau nggak beli gua timpuk. Siapa yang main di situ? Ayo. Ngeri, ngeri, ngeri. Lupakan cari yang lain. Wah, ini give up namanya. Ya. Wah, bukan sniper kalau begitu ya. Tawarkan bis ini bisa bantu orang. Nggak peduli dia. Enak aja. Gue bantuin orang. Gue cari cuan. Capek-capek mikirin orang lain. Bapak kebanyakan bantuin banyak orang. Makanya miskin katanya. Aduh. Ceritakan pengusaha muslim terkenal. Apalagi nggak ada urusan. Siapa tuh Abdul Rahman bin Auf? Nggak ada urusan sama saya. Ayo. Jadi pendengar yang baik buat dia. Wong lagi mau jualan di telepon. Ayo. Ayo gimana ayo. Mau nyerah. Bubar nih kelas nih kalau nyerah nih. Ayo 15 menit terakhir nih. Pusiang. Gimana pusiang? Tanya maunya apa, keperluannya apa. Nah, ini nih udah mulai bener nih. Ayo, ya. Setiap orang pasti punya kebutuhan, betul nggak? Setiap orang pasti sedang ada yang dia cari.
Mau dibaca, mau enggak, urusan nggak buat kita bukunya dibaca apa enggak? Sebentar, saya mau tanya. Urusan nggak buat kita bukunya dibaca apa enggak? Wah, enggak urusan. Ya, hati-hati ya, statement ini bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau kita ketemu dengan karakter yang seperti itu, dia nggak akan baca juga kok. Dia nggak suka baca. Ibu pula pusing kepala dia. Tanggung jawab moral yang gini malah bicara moralitas, Pak Arif. Halo, gini yang gini. Dia utang nggak peduli. Dia ngutang dari bank aja nipu-nipu bank gitu kan. Manipulasi data, dapetin bank tanpa tanah kuburan diagunin. Ayo. Sentuh sisi kepuasannya. Tanya pernah asam urat. Kacau. Om DJ, Om DJ. Aduh. Ah. Andri Samsi, nah udah mulai bener nih, udah mulai bener. Tinggal tanya, sombong banget nih orang gitu kan, sombong banget nih orang ya tanya, Pak bisnisnya bisnis apa? Ah ini nih spin selling nih, bisnisnya apa Pak? Udah pernah Pak, cuan triliunan Pak? Udah kenal nggak Pak? Apa? Udah pernah nggak cuan triliunan? Jarang loh, kalau udah bicara gini, cuan triliunan udah pernah belum? Blackbird flock together. Blackbird flock together, ya. Burung hitam kumpulnya dengan burung hitam. Orang yang kemudian di level tertentu, dia pengen kumpul dengan orang di level tersebut atau yang di atasnya. Betul nggak? Bapak Ibu, masuk Bosman You Main Army, gratisan, bisa jual Bosman. Gila. Tolong jangan dibocorin, jangan kasih tahu Bosman ya. Halo, 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 halo. Jawab dulu, hai dong. Halo. Nah, Bapak Ibu modal 0 rupiah bisa jual nama Bosman. Pak, Bapak bisnisnya udah keren banget. Ya kan? Pernah nggak cuannya triliunan, Pak? Belum. Mau nggak saya kenalin sama yang cuannya triliunan? Nah, mau nggak bisa berpartner sama beliau? Ya, itu bisa pertanyaan to the point. Bisa juga tadi, gali. Pak, yang Bapak cari apa sekarang? Bapak mau ngembangin bisnis. Kalau dia pebisnis, Bapak mau ngembangin bisnis. Mau nggak saya kenalin sama orang yang, oh Pak, kalau kalau urusan bisnis jangan tanya deh Pak. Itu Singapura Pak, kalau dia tutup Pak gasnya, bisnisnya oil and gas. Udah Pak, nggak semua orang loh bisnisnya oil and gas tuh nggak kaleng-kaleng bisnis, betul nggak? Oil and gas itu bukan bisnis kaleng-kaleng. Saya kenalin Pak, sultannya di Indonesia Pak, punya tambang emas. Mau apa mau banget Pak? Tapi ada syaratnya Pak. Ada beberapa syarat. Syarat pertama dulu, transfer duitnya Pak. Nih, biar Bapak tahu siapa dia, nanti baca sendiri. Ya, transfer 100, beli buku e-book. Betul nggak? Syarat orang sombong tuh kita masih sombong, Pak. Saya sudah jual sisi bosmannya. Ya, ya, betul. Ya, ya tergantung nanti spinnya sesuai nggak gitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu jual tuh bosman bisa dijual, dia dijual. Bosman bisa dijual gitu ya. Dia nggak butuh ibu nggak apa-apa, yang penting dia beli. Itu persyaratan. Persyaratan pertama Pak. Bapak mau kenal kan? Bapak mau kan bisa bisa hadir di acaranya, bisa ketemu nanti satu saat saya bisa temuin langsung, tapi syaratnya dipenuhi dulu. Ada beberapa syarat. Syarat pertama, nih Pak, baca dulu biar Bapak tahu siapa dia. Jadi nanti mau mutusin lebih lanjutnya tahu dulu siapa dia ya. E-booknya transfer 100.000. Kan buat dia 100.000 kecil lah. Hutangnya kan gede, berarti duitnya banyak dong. Walaupun dari hutang, betul apa betul? Paham ya? Jadi kita bermain di wilayah di mana ya udah nggak apa-apa dia nggak butuh e-book juga. Satu saat kayak Pak Anton aja tuh beli banyak kali buku nggak dibaca, ya beli banyak kali buku ini juga sama beli e-book nggak dibuka-buka ya sama kayak Om Dani itu tanya tuh Om Dani koleksi mana Bosman yang belum dia punya semua tanyanya udah dibaca belum Om Dani coba saya tanya ya udah dibaca belum Om Dani coba kita jawab tunggu jawabannya
nggak jawab, takut ketahuan. Semua buku, semua e-book udah dibeli itu sama Om Dani ya. Pertanyaannya udah dibaca belum, gitu kan? Jadi kalaupun nggak dibaca saat ini nggak apa-apa. Tapi buku ini jembatan buat dia ketemu orang besar. Wah, udah dipajang rapi ya. Ketemu orang besar. Sudah zuhur ya. Oke, kalau begitu 5 menit terakhir, nih itulah pendek. Training tuh 1 hari sebetulnya ya, selling skill tuh 1 hari karena waktunya terbatas. Bapak Ibu satu aja rumus terakhir. Satu rumus terakhir yang Bapak Ibu harus kuasai dikombinasikan dengan spin selling teknik ini very very powerful. Oke, jadi nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan tentang ini. Ya, tetapi saya mau Bapak Ibu kuasai satu hal ini saja dulu. Ya, di 5 menit terakhir ini, tuh kan slide-nya banyak ya. Nah, nih satu slide ini. Inilah sebuah formula yang dahsyat yang akan membuat Bapak Ibu bisa jualan kepada siapapun. Pertama, ya ini tinggal diimplementasikan di dalam teknik speed. Gali ketidakpuasan dia. Ya, gali. Orang yang kayak tadi saya bilang dia nggak ada puasnya kok. Dia pengen kalau dia sudah omsetnya miliaran, dia pengen omset dia triliunan. Kalau dia sudah omsetnya triliunan, dia pengen profitnya triliunan. Nggak ada puasnya. Ya udah, Bapak Ibu gali ketidakpuasan dia. Ya, gali visinya, mimpinya, keinginannya, harapannya. Lihat, K kali V. Dua-duanya Bapak Ibu bisa dapatkan amazing. Ya, dan ini bisa didapatkan dalam teknik spin. Ya, gali K-nya, gali V-nya, ditambah. Dan kalau tadi K dikali V, kalau ini tambah L. L itu adalah langkah pertama. Bapak Ibu bisa need payoff-nya adalah misalnya kan, terus rencananya bagaimana untuk solusi sama persoalan yang sedang dihadapi. Kalau dia nggak punya, dia nggak punya langkah pertama. Kita hadirkan solusi. Nah, kalau K kali V tambah L lebih besar dari RB, RB itu resistensi untuk berubah. Yang dia tidak mau beli jadi beli. Ya, dia nggak mau bukunya nggak mau dibaca, nggak ada apa-apa. Dia nggak suka ikut seminar, nah loh. Dikasih, ini nggak ke-share ya? Sebentar nih, slide-nya nggak ke-share ya? Belum Saya kok. ngomong sendiri, slide-nya nggak ke-share jangan-jangan. Belum. Belum ya? Jadi Ya. tadi ngomong nggak kelihatan dong ya. Ini formula untuk berubah. K kali V tambah L dia harus lebih besar dari RB. K adalah ketidakpuasan, V adalah visi, L adalah langkah pertama, RB adalah resistensi untuk berubah. Dia nggak mau beli nih tadinya. Nggak suka baca. Ya, nggak suka baca. Terus apa lagi? Hutang lunas, nggak penting buat dia. Tapi kalau kita bisa gali K-nya, kita bisa gali V-nya, ya, maka ini ketemu dua aja ketemu udah dahsyat. Apalagi ketemu dia nggak punya rencana. Langkah pertama dia untuk menyelesaikan problem dia nggak punya selesai itu. Bapak Ibu bisa closing. Yang penting udah transfer aja 100.000 nanti tak kirim. Sampai mau bacanya kapan? Yang penting ini syarat. Iki syarat. Kalau mau ketemu orang besar syarat. Lihat dulu siapa orang besar tersebut kan begitu. Nah cuma 100.000 katanya orang kaya. Orang kaya 100.000 pelit banget. Gituin sekalian. Jual ke orang sombong kita sombongin lagi. Ya jual beli 100.000 aja susah banget. Udah ya kalau nanti buku itu nggak ada manfaat tak balikin tak bayar lagi 100.000. Wah kita juga jual ke yang sombong juga tanda kutip ya tanda kutip. Oke dia transfer nggak mungkin juga dia minta uang itu balik lagi ya karena apa dia tinggal tanya pokoknya kalau buku itu nggak ada manfaatnya nggak usah dibalik apa tak bayar apa bayar lagi tapi udah dibaca ya nanti kapan-kapan dibacanya silahkan. Ini akan membuat siapapun, sahabat-sahabat semua, kalau memahami dua, ya satu ada rumus formula ini, plus spin selling teknik, Bapak Ibu bisa jual apapun kepada siapapun. Itu saja untuk pagi hari ini, sehingga siang ini, saya kembalikan ke Bu Ati. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, selama hampir kurang lebih 2 jam kita sudah dapatkan ilmu dan materi yang sangat luar biasa. Dan tentunya Bapak Ibu, yang penting adalah praktek. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah dapat teori spin selling, sama yang barusan rumus yang terakhir,
K kali V tambah L harus lebih besar dari RB. Yuk, mari kita praktekkan. Nanti malam ada jadwal jam 20, jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Silahkan mengundang untuk untuk tema yang sama dengan tadi pagi, gaspol, yang mau dapat 100 juta dalam 30 hari. Nah, nanti sekaligus praktek-praktek tadi yang sudah di-sharingkan pagi buat grup WA, BC, dan sebagainya. Nah, silahkan praktekkan ilmu selling skill yang barusan didapat untuk aktivitas Bapak Ibu yang melakukan ya, aktivitas Bapak Ibu yang dilakukan ini. Nah, jadi dua hal besar di pagi ini di sharing kelas bimbingan ini ada spin selling teknik dan rumus yang terakhir. Spin itu ada situation, problem, implication, dan need payoff. Dan rumus yang terakhir K kali V plus L lebih dari RB. Ketidakpuasan kali visi ditambah langkah pertama itu harus lebih besar dari resistensi orang untuk berubah. Mari praktekkan, semoga Bapak Ibu bisa mudah menggunakan teori atau ilmu yang barusan diberikan dan mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Jadi ilmu alatnya sudah diberikan, tinggal action. Tadi juga ada yang sambil Zoom, sambil terus belajar, Bu, mau bikin grup WA, mau nyalin tautan undangan, wah luar biasa ya. Jadi satu persatu dijalankan apa yang sudah didapat, nanti insya Allah hasilnya mengikuti. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan tentunya selamat beraktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.